Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat GPI Keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita dalam acara Blessing Night pada hari ini. Mari sebelum kita mulai, mari sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kalau kami pada hari ini Tuhan ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah kami Tuhan secara online Tuhan. Ibadah Blessing Night pada hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah urapan-Mu yang nyata Tuhan. Biarlah roh-Mu turun Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau dapat memulihkan setiap kami Tuhan. Hati kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Kami percaya seturut dan segambar dengan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan dalam genggaman tangan-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang siap memulai ibadah ini sama-sama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di jalan-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama dengan saya pujikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
pujikan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Kau yang terlebih besar Tuhan, Kau yang sungguh besar. Karyamu dahsyat Bapa, karyamu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, mari angkat sembahmu. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Oh Yesus, sungguh baik Kau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus, sumber batu pengharapan kami Tuhan. Oh, Kau batu karangku Yesus, Kau tempat pertolonganku Bapa. Kami berharap hanya kepadamu. Shikiara bara 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 bara. Sungguh baik, sangat baik Kau Tuhan. Oh Yesus, Shikara bara 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 bara. Mari lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi sembah Yesus. Engkau yang baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang memulihkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tetap mau bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi pujikan dengan saya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan setiap ibadah kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita saksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan menghubungi nomor WA di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja di Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya diadakan setiap hari Minggu jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 ditayangkan di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami diberikan kesempatan Tuhan untuk menabur bagi kegiatan-Mu Tuhan buat kemuliaan-Mu di tempat ini di GPI Keluarga Allah Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami taburkan Tuhan dapat menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap memberi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 2149995.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code, OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah online Blessing Night dari GBI Keluarga Allah Blessing Surabaya. Sebelum kita memulai pemberitaan firman pada saat ini, saya mengajak untuk saudara sekalian untuk bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kita dalam ibadah ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa sebab kasih dan setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya firman-Mu akan membuat kami semakin hari semakin bergairah menjalani hidup ini Tuhan. Akan membuat kami semakin kuat menghadapi tantangan kehidupan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Baik para kekasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam kehendak Tuhan. Mungkin tema ini sudah sering saudara mendengarkannya. Tapi izinkanlah saya untuk mengingatkan setiap kita kembali melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, dari kehendaknya Tuhan, efeknya sangat fatal. Jadi mari kita akan bahas bersama-sama. Ayat acuan kita pada hari ini adalah di dalam Mazmur 139
Mazmur 139 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca bagi saudara sekalian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang kekasih, sebelum kita membahas jauh lebih dalam tentang bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa beberapa tipikal orang saat ini ya, yang kalau diajukan pertanyaan tentang berkaitan dengan hidup dalam kehendak Tuhan, ya ada beberapa tipikal orang. Yang pertama, ketika ada yang ditanyakan, apakah Anda sudah hidup dalam kehendak Tuhan? Ada yang bersifat masa bodoh. Ya, acuh tak acuh. Teman saya pernah bertanya, apakah Anda benar sudah hidup dalam kehendak Tuhan? Dia bilang, belum tahu juga, belum yakin pasti. Yang pasti saya punya KTP Kristen. Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya hidup, tumbuh, besar, dewasa, bahkan sampai berkeluarga, mempunyai anak dari keluarga Kristen. Ini tidak menjamin bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan, saudara. Jadi sifatnya masa bodoh, pokoknya saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen. Saya berdoa, saya ke gereja, saya baca firman. Ya, masa bodoh, tidak mau tahu. Dia tidak mau belajar lebih dalam lagi tentang apa benar saya sudah hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua adalah orang yang terlalu overconfidence atau terlalu percaya diri. Nah ini bahaya kalau orang hidup terlalu overconfidence atau terlalu percaya diri. Contohnya seperti orang Farisi dan para ahli Taurat ya. Mereka berpikir bahwa ketika mereka membaca Taurat, mereka hidup di dalam Taurat ya, rajin beribadah, mereka sudah hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, ini belum menjamin Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Saudara yang terkasih hari ini harus benar-benar belajar bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan ya. Kalau kita perhatikan kembali di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, di sana Raja Daud yang pertama kita bisa pelajari, pertama pemazmur mengizinkan dirinya terbuka atau dia mengizinkan dirinya diintervensi ya, dikoreksi ya oleh Allah sendiri. Ya. Jadi yang pertama dia berkata, selidikilah aku ya Allah, artinya dia terbuka sama Tuhan. Dia tahu dirinya, dia harus terbuka dengan Tuhan. Hidup jujur, dia mengizinkan Tuhan mengintervensi, campur tangan, mengkoreksi kehidupannya. Dia mengizinkan itu terjadi, saudara yang terkasih. Karena itu dia menciptakan lagu, ada lagu yang seperti ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saudara tahu, Raja Daud adalah raja daripada orang Israel yang luar biasa. Tuhan mengurapi dia dan memakai hidupnya untuk menjadi raja daripada bangsa Israel. Namun ketika dia melakukan dosa, dia jatuh di dalam dosa, dia ditegur. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Apa respon daripada Raja Daud? Kita lihat di sini, sungguh luar biasa. Raja Daud dia punya power. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, bisa saja dengan kekuatan, dengan power yang daripada dia sebagai seorang raja, dia bisa memanggil sang pengawal, tangkap, penjarakan, ataupun bahkan sampai memenggal daripada Nabi Nathan. Itu bisa dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Respon daripada Raja Daud mengejutkan hati Tuhan. Ketika dia ditegur, dia sujud menyembah dan meratapi akan setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Heart of David. Saudara dan saya harus tangkap ini. Heart of David, hati daripada Raja Daud. Dia mau diintervensi yang pertama. Dia mau terbuka dengan Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu hari-hari ini, saudara yang terkasih? Banyak hamba-hamba Tuhan, saya tidak mau menjudge tapi ini kenyataan. Banyak orang yang melayani merasa dirinya sudah di mimbar,
worship leader, singer, para pemusik, bahkan pembicara, pengkhotbah sekalipun. Ketika dia merasa dirinya sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan ada orang biasa datang menegur dia. Kadang dia tidak mau menerima teguran itu. Nah ini hati-hati. Ini bisa disebabkan kesombongan rohani. Ini mengakibatkan kita hidup jauh daripada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Ya, sudahkah kita melakukan kedua hal di atas? Yang pertama, kita mau terbuka dengan Tuhan, dan yang kedua, kita izinkan Tuhan mengintervensi, campur tangan, mengkoreksi dalam kehidupan kita, agar kita hidup benar-benar di bawah kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak daging. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah saat ini kita masih hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak. Sangat penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masihkah kita sejalan dengan Tuhan dan hidup dalam batasan-batasan firman Tuhan? Ada indikatornya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita tahu bahwa saya, saudara hidup di bawah kehendak Tuhan? Kenapa itu hal yang paling penting? Yang pertama, jika kita keluar dari kehendak Tuhan, yang pertama hal yang terburuk akan terjadi adalah kita membahayakan jiwa kita. Saudara tahu, ada kisah seorang ayah dengan putrinya yang masih kecil. Mereka tinggal di sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada kolam renang. Ayahnya sementara bersantai sambil ngopi dan baca koran di ruang tamu. Putrinya bermain di pinggir area kolam renang. Putrinya masih usia sekitar 4-5 tahun. Ketika ayahnya melihat putrinya bermain di pinggir kolam renang, ayahnya menegur dia. Ayahnya memarahi dia dengan tegas, jangan pernah main sendirian di kolam renang, di pinggir kolam renang. Karena itu akan membahayakan di jiwanya. Setelah itu besoknya lagi, ayah ini melihat putrinya di halaman rumah menaiki sebuah pohon. Nah, putri ini masih kecil tapi dia mau sekali untuk naik ke pohon mangga untuk memetik buah mangga. Apa yang terjadi ketika ayahnya melihat dari teras rumah? Ayahnya melihat, wah putri saya lagi naik pohon. Dan ayahnya saat itu juga spontan menghardik atau menegur putrinya dengan suara yang cukup keras. Jangan naik pohon. Apa yang dilakukan ayah ini kelihatannya bagi putrinya, kok ayahnya ini sering marah kepada dirinya. Ayahnya ini kok tega banget, jahat, menyakiti hatinya. Ya. Tetapi apa yang dilakukan seorang ayah ini? Karena semata-mata dia mengasihi anaknya. Dia mengasihi putrinya. Dia tidak mau putrinya ada dalam keadaan berbahaya. Saudara, demikian dengan Tuhan. Tuhan menetapkan memberikan firman-Nya, memberikan hukum-hukumnya kepada setiap kita. Supaya apa? Kita hidup di dalam kehendak-Nya. Sehingga jiwa kita tidak membahayakan kepada diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, yang kedua, hal yang begitu penting ini yang harus kita ketahui ya. Kenapa kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan? Yang pertama tadi, supaya kita tidak membahayakan jiwa kita. Yang kedua, jika kita keluar dari kehendak Tuhan, maka akan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, saya kutip dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita akan baca di sana. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku ada di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dapat dipastikan kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah mencapai rencana daripada Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah. Itu dipastikan. Karena itu saudara yang terkasih, hiduplah di dalam Tuhan seperti carang yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita adalah carang-carang daripada Tuhan. Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Kita sebagai carang harus melekat kepada pokok anggur yang benar jika kita mau menghasilkan buah. Karena kita sebagai carang terlepas dari pokok anggur yang benar, maka kita tidak akan pernah menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau berikan beberapa hal kepada setiap kita. Ada 3 indikator untuk mengetahui apakah hidup kita ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang pertama, saya mau kasih tahu,
Ini pemahaman yang benar. Saat kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Ya, 3 indikator untuk mengetahui hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi saudara yang terkasih, ada pemahaman yang salah. Ada orang yang berpikir begini, yang pertama, saya diberkati secara materi. Saya punya mobil mewah, saya punya rumah, saya punya apartemen, saya punya usaha pabrik di mana-mana. Saya punya toko di cabangnya di kota-kota lain. Itu bukan tolak ukur yang sebenarnya kita hidup diberkati dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dengan Raja Fir'aun? Secara peradaban manusia, sejarah peradaban manusia, bangsa Mesir adalah bangsa yang luar biasa. Maju pesat. Pertanyaannya, Firaun, apakah dia hidup dalam kehendak Tuhan? Tidak. Jadi sekali lagi, materi tidak menjamin kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, ada juga orang Kristen. Dia menghakimi dirinya, sakit-sakitan, ya, tidak kunjung sembuh. Dan dia berkata, apakah karena saya hidup jauh daripada kehendak Tuhan? Apakah saya hidup tidak sesuai kebenaran firman Tuhan? Tidak menyenangkan hati Tuhan sampai saya sakit tidak pernah kunjung sembuh. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Bagaimana dengan para martir? Mereka hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Jadi 2 pemahaman yang sangat-sangat saudara dan saya perlu renungkan. Ini pemahaman yang salah. Jadi pertama, berkat materi tidak menjamin kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, kalaupun kita diizinkan mengalami penderitaan, sakit penyakit, jangan pernah menghakimi bahwa saya sudah hidup jauh daripada Tuhan. Itu pemahaman yang salah. Nah, pemahaman yang benar adalah, tadi saya katakan, pemahaman yang benar saat kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika hamba Tuhan berfirman atau saudara baca Alkitab, jangan menghakimi, jangan membunuh. Saudara mengatakan amin. Itu baru di tahap sepakat, belum melakukan. Ketika saudara mengatakan amin, saudara masih sepakat dengan firman, belum melakukan. Tetapi ketika saudara melakukan firman Tuhan, berarti saudara hidup di bawah kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita hidup sesuai seluruh firman-Nya, ya saya bilang seluruh, bukan setengah atau separuh, ya, maka itu tanda kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada orang Kristen, apalagi suami istri kalau ke gereja, firman Tuhan berkata, suami kasihilah istrimu. Kata istri bilang, Pak dengarkan itu bagianmu. Nah, ada lagi ayat berikutnya, sang istri hormatilah istrimu. Kata suami, Ma itu bagianmu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini tidak bisa dipilah-pilah. Firman Tuhan ini tidak bisa dipilih-pilih sesuai selera kita. Oh ini bagian saya, oh ini bukan bagian saya. Oh ini bagiannya kamu, ini bagiannya saya. Tidak bisa saudara. Firman Tuhan secara universal, secara keseluruhan adalah buat saudara dan saya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu merupakan suatu perintah bagi setiap kita. Kita tidak bisa milah-milah saudara yang terkasih. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kehendaknya, yaitu pertama melakukan seluruh firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa memilih firman sesuai selera kita yang saya katakan tadi. Ya, kita coba buka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku,
melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara yang terkasih, indikator kita hidup di dalam kehendak Tuhan yang pertama adalah saat kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan atas dasar kita mengasihi Tuhan. Bukan keterpaksaan. Ya, bukan harus didorong-dorong. Saudara dan saya kalau masih mau didorong-dorong itu anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara melakukan firman Tuhan karena saudara tahu saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, itu saudara dan saya sudah dikatakan orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, yang pertama saya ingatkan sekali lagi, indikator kita hidup di dalam kehendak Tuhan adalah mentaati dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saat kita menghasilkan buah roh. Buah roh di dalam Galatia pasal 5, ya, kita tahu buah-buah roh itu. Coba kita baca ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang terkasih, Tuhan berjanji di dalam firman-Nya, orang yang berjalan di dalam kehendak-Nya dan mentaati seluruh firman-Nya, maka hidupnya pastilah menghasilkan buah. Hidupnya pasti berbuah. Saudara dan saya sebagai orang percaya dituntut untuk hidup berbuah. Dan yang bisa melakukan buah roh adalah hanya karya daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkarya dan menghasilkan buah roh di dalam kita. Kita tidak bisa melakukan semua itu tanpa Tuhan. Karena itu tadi katakan hiduplah melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Maka hidup kita akan menghasilkan buah. Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dimaksudkan dengan berbuah, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, jadi saudara dan saya harus menghasilkan buah. Itu adalah indikator kedua bagaimana kita tahu kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, loh kok bisa? Dapat dipastikan saudara, apabila kita menghasilkan buah-buah roh, maka itulah tanda kita hidup di dalam kehendak-Nya. Bisa, yang pertama karena hanya Roh Kudus yang saya katakan tadi. Hanya Roh Kudus yang dapat mengerjakan hal yang baik dan mulia seperti dalam Galatia 5 di dalam hidup kita. Dan yang kedua, kembali lagi dalam Yohanes pasal 15 tadi. Karena mustahil di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat menghasilkan buah. Tidak akan pernah mungkin. Ya. Yang ketiga saudara yang terkasih, saya cepat saja. Saat kita disertai, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Ini indikator yang ketiga bagaimana kita tahu kita hidup di dalam kehendak Allah. Lalu apakah kita bebas dari masalah? Ketika kita dikatakan kita disertai, kita dilindungi, kita dipelihara. Itu jaminan saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita umat pilihan, kita ditebus. Dan kita dikasih jaminan, kita disertai, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, apakah kita bebas dari masalah hidup di dunia ini? Tidak sama sekali. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan tidak menjamin kita bebas dari masalah. Masalah boleh datang silih berganti. Tetapi Dia yang adalah Yesus yang berjanji adalah setia. Dia akan memberikan kekuatan agar kita mampu melewati setiap masalah, rintangan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih harus
tahu akan hal ini. Jadi kita nggak kecewa. Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan memelihara. Tetapi kenapa hidup saya begini saja? Kenapa saya sakit-sakitan? Kenapa ekonomi saya hancur? Saudara harus tahu dan bisa membedakan hal ini. Kita disertai, dilindungi dan dipelihara Tuhan. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Lalu apa bedanya, Pak, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka tidak mengenal Tuhan loh. Justru mereka sebaliknya dengan kehidupan saya. Mereka diberkati dengan luar biasa. Mereka hidup bahagia dengan keluarganya. Jabatan mereka semakin dipromosi, naik jabatan. Gajinya semakin ditambahkan. Saya anak Tuhan kenapa miris banget ya? Nah, ketahuilah pengertian akan firman Tuhan yang benar tidak akan membuat kita kecewa dengan apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan saat ini dan yang akan datang dalam kehidupan kita. Karena itu saudara dan saya harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Bergaul karib dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Baca dan renungkan firman. Renungkan firman setiap hari. Itu penting agar kita mengerti. Jadi kita tidak membandingkan diri kita dengan orang yang di luar Kristus, yang tidak mengenal Kristus. Ya, jelas sekali kita berbeda. Berbeda di mana? Anda spesial, Anda adalah anak-anak daripada Tuhan. Anda disertai, Anda ditebus, Anda dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin yang percaya. Jadi jangan pernah curiga apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara dan saya harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Anda harus tahu bahwa setiap masalah yang terjadi ya ada tujuannya. Yang pertama saudara bisa mencatat. Yang pertama tujuan masalah adalah untuk menguji kualitas iman kita. Saudara yang terkasih, setiap iman orang percaya harus diuji, harus ditempa. Supaya seperti emas yang murni di dalam dapur perapian. Saudara dan saya ada waktunya kita semua mau atau tidak mau ya, terima atau tidak terima, suka ataupun tidak suka, saudara dan saya akan memasuki fase yang dinamanya pemurnian iman. Iman saudara dan saya harus diuji. Saatnya kapan? Itu waktu Tuhan. Saatnya saudara dan saya berbeda, waktu kita berbeda-beda. Tapi yang pasti kita akan dimurnikan. Iman kita akan diuji. Jadi saudara harus tahu hal ini. Kenapa masalah datang? Supaya iman kita diuji. Apakah ketika masalah datang kita meninggalkan Yesus? Ataukah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Jangan seperti Yudas Iskariot. Karena keserakan hati dia menjual Tuhannya sendiri. Dengan 30 keping perak. Akhirnya dia menyesal dan hidupnya binasa. Ada banyak orang di luar sana ketika ditawarkan kekayaan, jabatan, harta, mereka meninggalkan iman Kristen. Mereka meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini bukan hal yang main-main saudara. Sungguh-sungguh berdoa supaya kita tetap tahan uji, hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Supaya mengembalikan kita kepada jalur Tuhan apabila kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang pertama, memurnikan iman, menguji kualitas iman. Yang kedua, supaya kita dikembalikan kepada jalurnya Tuhan. Saudara dan saya harus berbahagia apabila seandainya Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Kita harus melihat dari segi positifnya. Oh iya, Tuhan punya rencana yang ajaib. Amin. Haleluya. Yang ketiga, supaya Anda melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Mau melihat kemuliaan Tuhan, mau melihat kebesaran Tuhan, jawabannya hanya satu.
berjalanlah di tengah-tengah masalah, maka engkau akan melihat pertolongan dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tapi banyak orang Kristen gak mau jalan di tengah-tengah masalah. Mereka mau melihat Tuhan luar biasa itu tanpa masalah. Tidak bisa. Saudara mau lihat karya Tuhan yang luar biasa, saudara dan saya harus masuk di dalam persoalan hidup. Supaya kita bisa melihat betapa besar Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Apabila Anda hidup dalam kelimpahan secara materi, jangan dulu cepat-cepat menilai bahwa Anda sudah berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ini pemahaman yang salah. Saya kembalikan. Seperti yang tadi saya bahas. Yang kedua, sebaliknya, apabila Anda hidup dalam penderitaan dan sakit yang tak kunjung sembuh, jangan cepat-cepat menghakimi diri sendiri atau orang lain. Ada orang sakit gak sembuh atau ada orang kecelakaan, oh kamu ini karena lakukan dosa ini. Semalam kamu bikin dosa apa? Makanya kamu kecelakaan kayak gini. Ya. Oh enggak bisa. Itu bukan tolak ukur yang benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi saudara, kita harus benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus benar-benar mengerti. Bagaimana caranya? Untuk mengerti kehendak Tuhan, bergaullah karib dengan Tuhan. Dengan selalu bersekutu, baca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Agar kita mengerti bahwa kita ini apakah sudah di dalam kehendak, jalur dan rencana Tuhan, apakah kita sudah keluar daripada kehendak Tuhan itu sendiri. Intinya adalah bagaimana kita tahu, saya mau share 3 hal saja. Yang pertama, indikator kita hidup dalam kehendak Tuhan yang pertama, mentaati dan melakukan firman Tuhan secara keseluruhan, bukan setengah-setengah atau dipilih-pilih. Kalau saudara dan saya sudah melakukan firman Tuhan secara keseluruhan, itu tandanya saudara dan saya sementara hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, menghasilkan buah roh. Karena yang bisa menghasilkan buah roh di dalam kita, ya, dan orang lain bisa merasakan itu, hanyalah Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Kita tidak bisa melakukannya dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Bersukacitalah, kita tidak bisa bersukacita. Mungkin kita bisa bersandiwara, di depan orang lain bersukacita, kelihatan happy ya. Tapi kita akan capek. Berbeda kalau Roh Kudus berkarya di dalam kita, ketika masalah datang, orang memfitnah kita pun kita terlihat happy, senang. Itu adalah sukacita yang sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih, yang pertama mentaati dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua menghasilkan buah roh. Dan yang ketiga kita tahu bahwa kita disertai, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah ini sangat penting, tadi saya katakan disertai, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Ada pendeta mati karena corona, kita menilai oh itu tidak ada perlindungan Tuhan atas hidupnya. Tidak bisa. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan sakit kanker dan meninggal, kita mengatakan itu Tuhan tidak menyertai dia dan dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak bisa. Ada pendeta yang viral ya di YouTube, sering menyembuhkan orang di jalan-jalan, mendoakan orang sembuh, tetapi dia sakit kok enggak sembuh-sembuh. Lalu kita bilang dia tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu tidak ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya harap saudara dan saya paham akan hal ini. Saya terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan penjelasan yang luar biasa. Kita berdoa supaya kita senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami tahu sebagai manusia biasa, kami tidak sanggup melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak kuat untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus di dalam setiap kami yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan untuk tetap setia hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Supaya kami memperoleh hari-hari yang beruntung. Kami disebut orang-orang yang beruntung karena kami hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami percaya hidup kami berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya. Kami hidup sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami berdoa dan mensyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Yuk sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman yang sangat penting dan Bapak Ibu bisa perhatikan, yaitu tanggal 13 Mei tahun 2021 ya, kita akan bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, diadakan secara online dan juga secara onsite atau offline. 2 kali ibadah jam 9 dan juga jam 5 sore. Nah, bertepatan juga dengan Idul Fitri, jadi pastikan Bapak Ibu bersama-sama dengan kita atau juga kita nggak bisa keluar kota. Dan juga ibadah minggu besok, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang online, Bapak Ibu dapat mempersiapkan anggur dan roti secara mandiri. Dan yang onsite, persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya rasa nggak ada yang lain, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan dapat menegur setiap kami semua. Setiap firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap kami semua Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena kembali Tuhan Kau mengingatkan setiap kami Tuhan akan kebaikan dan kedahsyatan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.